Selamat datang kembali di konten Work Life Trampoline. Ini adalah konten untuk orang yang gak pengen harus menyeimbangkan kerja dan hidup karena dia ingin menjalankan pekerjaan yang membuatnya merasa hidup. Yang tanpa yang dia kerjain, tanpa pekerjaannya, rasanya kayak kurang gitu. Makanya namanya Work Life Trampoline. Karena work sama life job, lompat-lompatan bareng-bareng di trampolin yang sama. Salah satu yang menghalangi orang untuk bisa melaksanakan work life trampoline adalah keengganannya untuk berubah. Nah, ini yang kita bahas. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work life trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work life trampoline, baby. Pernah gak lu denger ungkapan, "Yah, gak nyangka ya sekarang lu berubah," gitu. "Lu berubah ya sekarang? Gak nyangka, sayang banget, lu udah gak kayak orang yang dulu gua kenal," gitu. Lu sering denger ungkapan seperti ini gak? Mereka ngomong seakan-akan itu salah. Kayak salah gitu untuk berubah. Ih, orangnya berubah sekarang. Dulu kan dia pernah ngomong gini, sekarang orangnya kayak gitu. Kayak salah gitu. Padahal itu bener loh. Itu namanya numbuh. Semua orang numbuh. Makhluk hidup yang gak numbuh adalah makhluk yang gak hidup. Mati. Ya. Kalau ada sesuatu tidak bertumbuh, berarti ada yang salah kan? Maksudnya kayak orang gak, ya, lu ngerti maksud gue kan? Tapi bahkan orang yang badannya gak numbuh, cara pikirnya bertumbuh, ya kan gitu kan? Cara bicaranya bertumbuh, pola pikirnya bertumbuh, kenapun mungkin fisiknya tidak. Nah, gue mau ngomongin soal nggak apa-apa untuk berubah, karena kita semua bertumbuh gitu. Kayak kalau misalnya ada orang bilang sama lu, "Bro, gila ya, gue nggak nyangka ya, lu udah berubah banget dari orang yang gue kenal zaman kita SMP gitu." Sebenarnya lu bisa bilang, siapa yang nggak berubah dari zaman kita SMP? Ya jelas lah berubah, bro. Orang tuh numbuh, bro. Orang tuh bertumbuh. Kalau misalkan gue masih manusia yang sama yang lu kenal waktu gue SMP, ada yang salah dengan gue ketika menjalani kehidupan gitu. Kita gak usah ngomongin badan deh. Tapi kalau misalkan lu umur 30, lalu hal-hal yang lu yakin dan yang lu percayai adalah hal-hal yang sama dengan yang lu yakini waktu lu SMP, kan ada yang salah dong. Jadi berubah itu gak apa-apa. Bahkan dalam banyak sekali aspek perlu. Cuman orang takut. Ya mungkin karena ungkapan-ungkapan kayak gitu ya. Orang takut untuk berubah, orang takut untuk bertumbuh. Padahal gak apa-apa. Takut dibilang gak konsisten. Padahal yang paling konsisten dalam hidup adalah perubahan. Gak bisa sesuatu kayak gitu terus-menerus tuh. Gak bisa. Presiden Soeharto aja 32 tahun akhirnya tergantikan gitu. Gak bisa. Di dunia ini ada banyak orang-orang mengagumkan yang menunjukkan kemampuannya untuk berubah dan bertumbuh. Sekilas pernah gue bahas di beberapa konten, tapi ini mau gue bikin spesifik soal pembahasan itu. Denny Sumargo, dulu tuh atlet basket gue kenal. Gue kenal dia sebagai atlet basket. Atlet basket yang mengagumkan. Dia pernah juara slam dunk, dia pernah MVP, dia pernah juara dengan klubnya, dan di beberapa klub ya. Dia pernah jadi timnas. Ini orang mengagumkan sekali. Sah kalau misalnya dia disebut sebagai legenda basket Indonesia. Sekarang dia adalah konten kreator salah satu yang terlucu yang pernah gue lihat. Lucu banget. Gue kadang-kadang mampir ke Instagram media ngeliatin, habis itu gue drop komen, lucu mulu nih orang. Tau gak ada satu konten menurut gue lucu banget. Lucu banget yang dibilang, "Ayo foto sekarang, ganti gaya, ganti gaya." Terus udah gitu, ih emang anjing udah dibilang. Lu tau gak itu? Lu ngeliat mukanya dia gak sih? Kalau cuma sekedar gitu mungkin semua orang bisa. Dan memang kalau lu lihat sound reels itu kan berasal dari Denny Sumargo. Lu lihat yang lainnya juga kayak gitu. Lu harus lihat mukanya. Lu harus lihat mukanya Denny Sumargo. Lucu banget anjing. Kalau lu tanya sama gue, dulu waktu gue mengenal dia sebagai atlet, apakah gue kebayang dia akan seperti ini? Enggak sama sekali. Gue mungkin kebayang dia jadi model, kebayang dia jadi aktor, dan memang juga aktor yang keren.
Tapi gue nggak kebayang dia bisa komedi seperti ini. Lucu banget gue. Orang yang kenal Denny Sumargo sekarang nggak tahu Denny Sumargo dulu atlet yang mengagumkan, mungkin ya. Makanya gue pernah bikin video wawancara dia juga. Salah satu yang kayak gitu, tapi beda orang, yang versi perempuannya adalah Alice Norin. Gue mengenal Alice Norin sebagai model ya, kelihatannya model, aktor perempuan, mungkin sinetron juga ya. Habis sekarang, karena mungkin gue sering lihat konten-konten lucu ya, jadi kadang dia suka muncul. Dan lucu-lucu banget, kontennya lucu banget. Gue bahkan baru tahu kalau dia punya kemampuan komikal seperti itu. Lo kalau ngelihat Instagramnya Alice Norin, itu dia kadang-kadang kalau bikin komedi itu mukanya gitu, kata gue, bisa nih orang kayak gini mukanya ya. Dan lucu-lucu gitu. Mengagumkan sekali perubahannya. Babang Tampan. Ya, Babang Tampan. Dulu ya, kalau lu tanya sama gue, zaman dia masih di Kangen Band, mungkin gak gue ngerasa suka ngelihat ini orang gitu, atau bersimpati atau kagum deh. Mungkin gak gue dulu waktu zamannya dia di Kangen Band akan kagum sama ini orang atau enggak. Mungkin enggak. Jangan salah, gue memang gak mendengarkan lagunya, tapi gue gak pernah sekalipun tertangkap oleh lu atau siapapun. Artinya ini dalam konteks ada buktinya ya. Gue gak pernah jelek-jelekin Kangen Band, karena dari dulu menurut gue semua musik juga pasti punya pasarnya. Dulu kan orang suka nyela-nyela kayak Kangen Band, atau mungkin nyela-nyela kayak Wali gitu ya. Itu musik membantu gitu kata orang-orang kan. Tapi gue deket sama pembantu gue gitu, dan gue tahu pembantu gue tuh tersinggung kalau denger kayak gitu. Jadi gue nggak pernah menghina-hina kayak gitu. Kendatipun begitu, gue sama Kangen Band tentu ya berjarak ya, karena musiknya bukan musik yang gue suka. Sekarang gue bisa ketawa denger omongan Kangen Band si Babang Tampan ini. Gue bisa ketawa dengerin dia. Gue bisa merhatiin dia ngomong, betapa mengagumkannya istilahnya karakter growth dari dia gitu. Padahal dulu, gila, dicela-cela mulu rambutnya, mukanya. Tapi maksud gue, Deddy Corbuzier, coba. Dulu tuh dia cuma pesulap. Pesulap lucu. Maksudnya bukan lucu hahaha ya, lucu tuna gitu, lucu gitu lu. Nggak inget kali ya, tapi dia tuh lucu banget tau bentuknya. Beneran dah. Cabi, tinggi, putih gitu. Putih bukan tan gitu ya, nggak ada tannya, putih aja gitu. Sekarang bukan cuman badannya kemudian jadi kayak The Rock, tapi dia menjadi konten kreator atau YouTuber salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia aja. Nggak kebayang pasti, nggak kebayang dulu. Waktu dia jadi presenter aja, gue sering ngomong bahwa ini orang sebagai presenter tuh bagus loh. Mungkin banyak orang nggak ngeh, tapi ini orang sebagai presenter bagus. Ya talk show-nya tentu kontroversial, tapi dalam pengalaman gue, sebelum lu berusaha untuk mengenali dan memahami, akan selalu ada yang menganggap lu kontroversial gitu. Tapi dulu tuh dia pesulap, mentalis. Nah gitu. Nah, kenapa orang-orang ini berubah? Antara karena dunia memaksa dia untuk berubah, dunia memaksa dia untuk beradaptasi, karena kalau nggak ada penghasilan. Kayak Deddy waktu itu pernah cerita sama gue, dia tuh udah nggak tahu mau ngapain lagi disulap gitu. Dan gue bisa memaklumi itu. Lalu dia switching gitu. Waktu itu juga kalau nggak salah ada hubungannya dengan dia pengen lebih sering sama anaknya, sehingga dia nggak bisa lagi terlalu banyak ambil pekerjaan yang mesti meninggalkan anaknya. Tapi orang-orang mungkin kayak Denny Sumargo setelah jadi atlet basket selesai karena kakinya cedera ya, kan dia mesti beradaptasi gitu. Bayangin kalau misalkan dia enggak beradaptasi. Tolong diingat, Denny Sumargo tuh awal adaptasinya tuh jadi konten kreator yang masih berbau basket. Sekarang dia punya talk show, salah satu talk show yang paling banyak ditonton orang-orang. Jadi tanpa kemampuan untuk beradaptasi, tanpa kesediaan untuk berubah, mungkin hidupnya nggak sebahagia sekarang. Dan gue bukan mau ngomong sekarang hidupnya selalu bahagia, tapi maksud gue lu ngebayangin dong kalau misalnya lu abis jadi atlet lalu nggak punya apa-apa lagi, susah banget hidup lu.
Ada soalnya, kita bisa ngelihat contohnya. Ada orang yang selesai jadi atlet terus nggak punya diversifikasi ya, terus salah satu. Nah ini contoh yang menarik karena gue lagi di Batam nih. Ya Oki Rengga jadi kiper ketiga, kemudian kasus dari klub ke klub, jadi pelawak. Orang yang kenal Oki Rengga dari sepak bola mungkin nggak kebayang dia kayak sekarang. Nah, jangan takut untuk berubah. Karena kadang-kadang dunia membutuhkan lo untuk berubah. Ini di luar perubahan yang lo lakukan karena lo ingin ya. Misalnya dalam konteks Aris Noreen gue juga nggak tahu karena nggak pernah ngobrol. Tapi mungkin Aris Noreen emang selama ini gue tuh emang pengen kayak gitu. Cuman saat ini pekerjaan yang tersedia adalah modeling atau sinetron misalnya. Dari dalam hati itu emang punya keinginan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang gitu ya. Ada istilahnya tuh. Jadi ada banyak orang yang aslinya seperti ini tapi dia terjebak dalam tubuh yang seperti itu. Kayak misalkan bisa aja Alis Noreen, Nikita Mirzani salah satunya. Yang sebenarnya orangnya tuh nyablak atau lucu tapi terjebak di tubuh perempuan yang sangat cantik dan sangat seksi gitu. Sehingga orang ngerasa oh perempuan cantik dan seksi mah ini kerjaan untuk lu gitu. Kebayangkan maksud gue. Tapi kayak dan gue juga gak kenal Alis Noreen, tapi mungkin dia seperti itu. Nikita Mirzani salah satunya. Gue tuh selalu ngeliat Nikita Mirzani sebenarnya anak tomboy. Tapi badannya kayak begitu. Jadi orang susah untuk menerima bahwa dia kalau nongkrong jongkok. Cara dia bercanda tuh kayak cara laki bercanda gitu. Kayak laki tuh bercanda kayak gitu. Tapi cewek, abis itu badannya kayak gitu kan. Jadi orang ngerasa, loh ini kok aneh. Tapi dia cuman orang yang nyablak aja gitu. Ya mungkin selama ini dia ingin menjadi yang dia pertontonkan sekarang. Ya kita gak tahu. Tapi kalau lu mau punya kehidupan di mana yang lu jalani adalah yang lu cintai, sehingga kalau lu nggak jalanin pekerjaan itu justru rasanya kayak nggak kerasa hidup. Dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dan berubah, untuk terus ngejar. Kenapa? Karena kadang-kadang yang lu jalanin sekarang tuh nggak membuat lu happy kan. Bisa lo jalanin sehari-hari pekerjaan lu nih, bisa lu jalanin sehari-hari tapi nggak happy. Ya kan, kayak Kolonel Sanders. Dari dulu emang seneng masak, tapi dia terus jadi tentara. Bisa jadi tentara, orang bertahan terus sampai dia tua. Tapi kemudian selama ini emang pengen kuliner, ya udah bikin tuh. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak cerita mah nggak putus deh soal orang yang hidupnya udah stabil, karirnya udah ada, ditinggal semuanya untuk banting setir jadi pekerjaan yang lain karena justru itu yang selama ini dia inginkan. Ada banyak tuh. Ada yang selama ini udah kerja di dunia perminyakan, punya banyak duit, tiba-tiba nggak ngerasa bahagia, ditinggal semuanya, kemudian jadi pengacara karena memang itu panggilan jiwanya. Banyak yang kayak gitu. Nah, kalau lu ingin untuk menemukan apa yang membuat lu bahagia, kesediaan untuk berubah itu harus ada. Karena kadang-kadang nih, misalkan lu menjalankan pekerjaan lu, nggak bahagia, gue mau nyoba ini. Lu nggak harus bertahan di situ kalau ternyata lu ngerasa itu nggak membuat lu bahagia gitu. Matriksnya kebahagiaan aja sebenarnya. Dan bukan berarti kemudian nggak ada masalah, nggak ada bosen, ada. Cuman pada akhirnya tuh lu balik lagi ke situ. Kayak gue juga kadang mentok nulis joke, kadang malas untuk open mic. Tapi bahkan setelah gue menulis dan menyutradari film, jangan lupa mendarat, gue nggak tahu ini rilis kapan, tapi mendarat darurat tadi di bioskop harusnya ketika film ini tayang, video ini tayang. Gue selalu kangen stand up lagi, selalu balik-balik ke stand up lagi gitu. Pencarian itu harus jalan terus, dan pencarian itu membutuhkan keinginan untuk berubah, dan gak takut untuk berubah, gak takut untuk bilang, ih lu berubah ya sekarang. Bro, kalau lu masih manusia yang sama, yang aneh tuh lu. Kan suka gitu kan, perasaan dia dulu ngomongnya A deh, sekarang dia menjilat ludah sendiri. Ya kalau misalkan A itu ternyata benar dan pendapat sebelumnya salah, dan dia berubah jadi pernyataan A, ya kan bagus kan? Masalahnya di mana? Ya kan? Berarti dia berubah. Ya, kayak gue banyak yang kayak gitu. Kayak di dalam konteks politik gue pernah ngomong bahwa ada orang baik, orang jahat gitu kan. Oh kita mesti dukung orang baik dukung orang baik. Itu cara pikir gue sekitar tahun 2010 sampai tahun 2017, 18 dan seterusnya gue berubah. Justru gue berpikir pendapat yang kayak orang baik dukung orang baik itu adalah pernyataan yang memecah belah, karena nggak ada orang yang suka disebut orang jahat. Kebayang nggak?
oh yuk kita dukung kita dukung ini yuk karena ini orang baik. Itu kan mengindikasi jangan pilih yang itu karena dia orang jahat. Yang di sebelah situ kan mikir, udah gila kali lu mikir gua orang jahat. Lu kali yang jahat. Jadinya ngebelah. Pada akhirnya sekarang gue bilang, ya semua tuh orang, kadang baik, kadang jahat gitu. Ini aja kan berubah kan. Orang bisa bilang, oh si Panji menjilat ludah sendiri. Ya itu kalau misalkan yang lu yakini ya nggak apa-apa. Tapi itu bagian dari pertumbuhan karakter gua gitu. Jadi jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk berubah pendapatnya. Jangan takut untuk berubah menjalani kehidupannya dan keprofesiannya. Yang lu bela tuh kebahagiaan lu. Yang lu bela adalah kepentingan hidup lu. Dan contoh-contoh yang tadi gue sebut ada banyak. Lu bisa taruh di kolom komentar, menurut lu siapa yang dulu karirnya seperti ini, tapi sekarang karirnya seperti itu? Ada banyak soalnya. Tadi gue sebut beberapa, tapi gue yakin masih ada banyak kok. Siapa lagi ya? Oh, banyak banget. Dan gak apa-apa juga. Itu adalah bagian dari pertumbuhannya dia. Kita ngomongin dari yang stand up comedian, kemudian jadi content creator, stand up comedian, terus jadi aktor. Gak ada yang salah dengan itu. Namanya juga orang bertumbuh. Jadi bertumbuhlah, berubahlah, karena itu adalah bagian dari menjadi makhluk hidup. Makhluk yang gak berubah adalah makhluk yang gak bertumbuh. Dan makhluk yang gak bertumbuh adalah makhluk yang mati. Itu aja dari gua. Dan kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.